Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan juga dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, fi baitin min buyutillah, di Masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatud dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Tuhfatul Zubat, ya, masih tentang arkanus shalah, ya. Qala an-nazim Al-Imam Ibn Ruslan rahimallahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'an Allah fi darin amin. Qal yankusu an hurufiha thumma waqaf bi qadriha warka' bi an tanalakaf bi rukbatin bil inhina wal i'tidal audun ila makana qablahu fazal wasabi'u sujudu marrataini ma' syai'in minal jabhati maksufan yadah wa qa'datun bainahuma lil fasli wa yatma'in mulahdatan fil kulli. Nah, sekarang kita memasuki rukun salat yang kelima kali, ya. Itu kelima. Ar-ruknul khamis, rukun salat yang kelima, yaitu adalah ar-ruku. Warka' bi antana lakaf bi rukbatin bil inhina. Al-khamis, ar-ruknul al-khamis, rukun salat yang kelima, ar-ruku. Liqaulihi ta'ala irka'u. Ruku itu adalah al-inhina. Ya, menurut bahasa, ruku adalah membungkuk. Warka' ay fasarahu binisbah ila aghallihi lil ghaib. Nah, ini Al-Imam Ibn Ruslan, beliau menjelaskan tentang warka' bi antana lakaf li rukbatin bil inhina. Beliau menjelaskan tentang paling sedikitnya ruku lil ghaib, bagi orang yang berdiri. Paling sedikitnya ruku, dikatakan ruku, yaitu adalah an yanhaniya inhinaan hatta tanala kaf, membungkukkan badan sehingga telapak tangan itu menggapai liruk batin kepada lututnya. Ai bi an tanala rahata rukbatai idza arada wada'ahuma. Nah, ini agal ruku, ya. Yang dikatakan paling sedikitnya ruku, yaitu adalah dia membungkukkan badannya dan telapak tangannya itu dapat menggapai kedua lututnya. Ketika orang berdiri, ini agol, paling sedikitnya dikatakan ruku, yaitu adalah ketika kedua telapak tangan ini, dia itu tanala, menggapai rukbataihi, kedua lututnya. Rohatahu, apa namanya, dua telapak tangan. Ini sudah dikatakan ruku. Sini sudah dikatakan ruku. Walaupun bukannya ruku yang paling afdal, bukan afdal yang rata. Nah, kalau masih belum tangannya itu dapat menyentuh kedua lututnya, ini belum dikatakan ruku. Kalau ada orang sholat kemudian diri cuman begini, Allahu Akbar, ini ruku contohnya. Ini
apa namanya kan nggak nyampe nih. Dua telapak tangan nggak nyampe memegang kedua lututnya, bukan dikatakan ruku. Agol ruku paling sedikit dikatakan ruku kalau apa namanya kedua telapak tangannya itu dapat menggapai daripada kedua lututnya. Bil inhinaya dengan memukukan. Di annahu amma ruku'ul ghaid. Itu rukunya orang berdiri. Rukunya orang yang berdiri paling sedikitnya tadi sekiranya kedua telapak tangan ini dapat apa namanya menggapai kedua lututnya. Amma ruku'ul ghaid. Sedangkan rukunya orang yang duduk. Nah, kalau kita salat duduk contohnya. Misal sunnah kan boleh duduk, atau ada orang yang uzur dia nggak bisa berdiri, dia sholatnya dengan duduk. Fa'agalluhu, paling sedikitnya ruku bagi orang yang sholat duduk adalah an yanhaniya bihaitsu tuhadhi jabhatuhu ma qudama rukbatih. Sekiranya paling sedikitnya ya, yaitu adalah jabahnya dia punya dahinya, jidatnya itu sejajar dengan bagian depan daripada lututnya. Nah ini segini. Nah, ini kan sejajar di lutut apa namanya ini jidatnya. Nah, ini sudah dikatakan agol ruku, paling sedikitnya ruku bagi orang yang sholatnya duduk. Ya, bagi orang yang sholatnya duduk. Wa akmaluhu, paling sempurnanya bagi orang yang sholat duduk yaitu ruku bagaimana? Antuhadi maudhi'a sujudihi, sejajar dengan tempat sujudnya dia. Ya, tempat sujudnya di sini. Contohnya. Ya udah, dia rukunya begini. Nah, ini paling afdal. Paling afdal. Ya. Tapi apa namanya sedikitnya paling enggak sudah dikatakan ruku bagi orang yang duduk sekiranya jidatnya itu sejajar dengan kedua lutut yang bagian depan, lutut bagian depan ya, lutut bagian depan. Begini sudah dikatakan apa namanya ruku. Orang sholat duduk, ya, dia mau pengen ruku, Allahu Akbar. Nah, ini udah paling sedikitnya, sudah dikatakan ruku. Tapi yang afdal dia itu apa namanya membukukan badannya itu sekiranya jidatnya itu sejajar dengan apa namanya tempat sujudnya. Tempat sujud sejajar segini ya segini. Nah, ini yang paling afdal. Nah, itu yang paling afdal, paling sedikit dan paling afdalnya ketika dia itu sholat duduk. Ya, kalau paling sedikitnya sejajar dengan bagian lutut bagian depan, paling afdalnya sejajar dengan tempat sujudnya. Nah, kalau tadi yang diri, kalau yang diri sekiranya kedua telapak tangan paling sedikitnya itu dapat menggapai kedua lututnya. Wa akmaru ruku'il ghaib. Nah, sedangkan paling sempurnanya ruku'nya orang yang berdiri. Tadi kan agol ruku, paling sedikitnya ruku orang yang berdiri sekiranya kedua tangannya itu dapat menyentuh lututnya. Tapi yang berdiri yang paling afdal bagaimana? Taswiyatu dhahrihi wa unukihi fayaj'aluhuma kasafihah al-wahidah. Nah, ini rata ya, ketika dia ruku rata, dia punya punggungnya, dia punya lehernya, dia punya kepalanya rata. Yang afdalnya seperti itu. Kalau dia sholat diri, rukunya itu rata dari punggung yang belakang, kemudian leher yang belakang, terus sampai kepalanya rata. Jadikan seperti ya punggung dan lehernya itu seperti satu lembaran rata. Ya, itu yang paling afdalnya. Wa nasbu saqai, menancapkan kedua kakinya ya, wa fakhidai, kedua pahanya ya, betisnya. Wa akhdhu raqbatayhi biyadi, kemudian tangannya itu memegang kedua lututnya. Enggak megang bagaimana ya, enggak masalah. Megang bagian betisnya ya enggak masalah, tapi enggak afdal. Yang afdal memegang kedua lututnya. Wa yufarriq asabuhuma lil qiblah. Nah, ini agak antara satu dengan satu kaki dengan satu yang kaki dipisahkan ya, dengan ukuran paling afdal satu
satu jengkal. Ya, kaki yang kanan dengan kaki yang kiri. Dan kakinya itu diarahkan, jari-jari kakinya diarahkan ke kiblat. Ya, jadi rata lurus. Ya, kakinya seperti ini. Ya, walaupun apa namanya ini sunnah aja. Kan kadang ada orang yang kakinya ini miring ke dalam dikit atau keluar. Tapi yang afdal diratakan. Jadi jari-jarinya dan kaki-kakinya juga menghadap ke kiblat. Wa yusaratu, dan disyaratkan bagi orang yang ingin ruku an la yaksid bihawihi ghair ruku. Dia itu tidak bertujuan ketika dia itu membungkukkan badannya, niatnya itu bukan selain ruku, nggak boleh. Harus, kenapa ente membungkukkan badannya? Pengen ruku. Emang tujuannya ruku. Falau qara'a fi salatihi ayat sajdah fahawa sajdata tilawah. Tsumma badalahu ma balagha haddur ruku an yarka'a. Lam yakfi. Ya, contohnya lagi dia baca surat sajadah. Ketika baca sajadah disunahkan untuk apa namanya sujud tilawah. Ketika dia pengen sujud tilawah, ketika sudah sampai batasan ruku, dia rubah. Ya, nggak usah sujud tilawah dah, ruku aja dah. Dia pengen sujud tilawah nih. Allah, tiba-tiba udah sampai batasan ruku, dia itu ganti. Iya. Yang tadinya pengen sujud tilawah diganti menjadi ruku. Ini nggak sah ruku. Kenapa? Karena membungkukkan badannya itu niatnya bukan ruku. Akan tapi niatnya untuk sujud tilawah, untuk sujud tilawah. Harus apa namanya kembali lagi, baru dia apa namanya dia sujud, dia ruku. Niat membungkukkan badannya untuk ruku. Jadi niatnya seperti itu ya. Nggak boleh apa namanya ketika dia membungkukkan badannya itu niatnya untuk selain daripada ruku, nggak boleh. Kenapa dia bungkukkan badannya? Setelah baca Al-Fatihah, baca surat, pengen ruku, nah, baru boleh. Tapi kalau niatnya selain daripada ruku, maka nggak boleh. Nah, itu ruku ya. Kemudian waruk musadis, rukun ya. Salat yang keenam yaitu al-i'tidal. Walau nafilah, walaupun salat sunnah ya, tetap harus diharuskan untuk i'tidal. Ya, kama sahu fi tahqiq, sebagaimana disahihkan dalam kitab at-tahqiq. Ya, di hadis yang telah lewat. Yang dikatakan i'tidal adalah audan, ai aidan ila ma kana qablahu ar-ruku' minal qiyam. Kembalinya ya. Kembalinya kepada sesuatu yang belum sebelum ruku. Ya, sebelum ruku kan diri contohnya. Kemudian dia ruku. Kembali lagi, i'tidal itu kembali yang sebelum ruku. Kalau dia salatnya diri, maka i'tidalnya berdiri. Kalau dia salatnya duduk, ya, kemudian dia kan apa namanya ruku. Kemudian i'tidal, kembali lagi yang sebelum ruku apa? Duduk. Ya, kembali lagi duduk. Itu namanya i'tidal. Ya, audun kembali maka naqablahu maka naqablahu. Ya. Kembali kepada sesuatu yang sebelum dia ruku. Ya, kalau dia salatnya berdiri, kembali berdiri. Kalau duduk kembali duduk. Nah, ini apa namanya i'tidal. Ya, i'tidal ini termasuk rukun qasir. Ya, rukun yang pendek. Ya, kalau rukun yang pendek ini ya disyariatkan i'tidal li'annahu faslun bainal ruku wa sujud. Itu untuk memisahkan antara ruku dan sujud. Dia habis ruku, sujud hakikatnya. Akan tetapi untuk dipisahkan antara ruku dan sujud ada yang namanya i'tidal. Tidak dulu baru kemudian sama seperti duduk di antara dua sujud. Duduk dari sujud itu disyariatkan untuk memisahkan di antara dua sujud. Nah, orang sujud sekalipun dia sujudnya itu sampai 1 jam 2 jam, tapi kalau dia nggak ngangkat kepalanya, tetap dikatakan 1 kali sujud. Harus ada yang memisah, itu dengan dia duduk. Dia duduk, baru kemudian dia sujud lagi.
Nah, itu baru dihitung dua kali begitu juga i'tidal. Ya, i'tidal ini disyariatkan untuk memisahkan antara rukun ruku dan rukun sujud. Nah, maka dia rukun yang pendek. Nah, kalau rukun pendek ini nggak boleh panjang. Ya, bacaannya nggak boleh panjang. Bacaannya nggak boleh lebih daripada zikir yang disyariatkan sama bacaan Al-Fatihah. Jadi tambah dengan bacaan Al-Fatihah. Nggak boleh lebih dari itu. Ya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu apa namanya? Zikir yang disyariatkan. Ditambah bacaan Al-Fatihah. Ya. Nah, itu berapa lama itu waktunya? Ya, contohnya cuman 8 detik atau 9 detik. Nah, i'tidal itu nggak boleh lebih lama dari itu. Kenapa? Nggak boleh lebih lama dari bacaan Al-Fatihah dan zikir yang disyariatkan. Kalau lebih dari itu maka batal salatnya. Karena kenapa? Karena i'tidal adalah rukun qasir, rukun yang pendek. Nah, ada pengecualian kecuali di rakaat yang terakhir. Kecuali di rakaat yang terakhir i'tidal boleh panjang. Kenapa? Karena mahallul kunut bil jumlah. Karena di rakaat yang terakhir yaitu adalah tempatnya tempatnya kunut secara umum. Secara umum diperbolehkan untuk kita kunut. Contohnya kunut nazilah. Ya, kunut nazilah kita membaca di rakaat yang keempat, kita pengen baca rukunnya di rakaat yang keempat pada salat Isya. Atau ba'datul Isya. Kita pengen baca kunut nazilah. Ya, boleh, tapi di rakaat yang kedua. Pokoknya di i'tidal yang terakhir ini boleh panjang. Kenapa? Karena di situ ada tempatnya kunut. Kemudian waruk musyabi. Ya. Ini ya. Kemudian wala yaksid gairahu sebelumnya ini. I'tidal juga nggak boleh bertujuan ketika dia bangun dari ruku pengen i'tidal. Bangunnya dia itu dari ruku pengen i'tidal, niatnya itu nggak boleh selain daripada i'tidal. Harus niatnya untuk i'tidal. Sama seperti sujud tadi. Seperti ruku. Dari diri ngapain membukukan badannya? Karena ingin ruku. Begitu juga i'tidal. Kenapa dia angkat badannya kembali? Karena pengen i'tidal. Nah, ini falau rafa'a faja'an min syai'in lam yakfi. Kalau dia mengangkat kepalanya karena takut dari sesuatu, maka nggak cukup. Ya, contohnya ketika lagi ruku, tiba-tiba ular lewat di depan dia situ. Dia kaget kan? Karena ada ular lewat. Karena dia kaget sampai diri. Nah, berdirinya dia itu bukan karena i'tidal, tapi karena kaget. Karena takut dengan sesuatu. Ya, karena kaget maka tidak cukup itu berdiri i'tidalnya itu. Harus dia kembali lagi ke ruku, kemudian dia bangun lagi untuk i'tidal. Bangunnya dia itu niatnya untuk i'tidal, bukan untuk yang selain i'tidal. Kemudian waruk musabi. Rukun yang ketujuh as-sujudu marratan. Yaitu sujud 2 kali. Fi kulli rak'ah, pada setiap rakaat. Qauli ta'ala irka'u wasjudu. Rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Nah, di hadis yang sudah lewat, idza qumta ila sholati yang Nabi ceritakan. Wa inna ma adda ruknan wahidan littihadihima. Nah, kenapa kok sujud marratan, sujud 2 kali? 2 kali dihitung satu rukun. Nah, rukun yang ketujuh. Kenapa? Karena memang sejenis. Memang satu ya, walaupun 2 kali rukun, 2 kali sujud. Ya, walaupun 2 kali, tapi dihitung 1 kali rukun. Tapi as-sujudu marratan, sujudnya harus 2 kali. Nah, untuk kita lebih tadzallul, untuk lebih kita menghinakan, merendahkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sujud sebanyak 2 kali. Kemudian juga kenapa disyariatkan sujud itu 2 kali? Ya. Ada ulama mengatakan bahwasanya ketika ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, kemudian fasajadu, mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud, aba wa syakara. Kemudian malaikat setelah bangun dari sujudnya,
dia melihat iblis tidak mau sujud, malaikat sujud kembali yang kedua kali. Ya, sujud yang pertama kan sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Kemudian sujud yang kedua para malaikat karena sujud syukur. Ya, syukur kenapa? Allah Subhanahu wa taala masih memberi hidayah dan taufik kepada para malaikat nantiasa mau sujud kepada Nabi Adam, mau taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud kedua kata ulama dikatakan sujud syukur. Makanya mulai dari situ sujud dua kali. Ada juga ya, ulama juga mengatakan kenapa kau sujud dua kali? Ketika ketika Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril naik ke langit, ya langit yang pertama, ya melihat para malaikat lagi sedang berdiri, ya. Kemudian naik langit kedua ada malaikat yang sedang ruku. Ini berdiri dari pertama kali diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat berdiri seperti berdirinya orang sholat. Kemudian naik langit yang kedua, ya malaikat sedang ruku. Ini dari pertama kali ya Allah ciptakan ruku terus sampai hari kiamat. Kemudian naik langit yang ketiga, ya Nabi melihat ada malaikat yang sujud. Ya, pertama kali Allah perintahkan sujud terus mereka sampai hari kiamat. Ketika Nabi SAW sampai ke langit yang ketiga melihat malaikat sujud, itu malaikat yang sujud bangun. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Setelah itu mereka kembali sujud lagi. Maka kata ulama dari sini syariat sujud sebanyak dua kali. Kenapa mereka bangun? Karena ingin mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ya fikul rak'ah. Lughatan menurut bahasa al-mail, ya condong ya sama. Kemudian ma syai'in minal jabhah, ai mubasyarah ba'du jabatihi musallahu. Ini ketika sujud harus sebagian daripada jidatnya itu, dahinya itu harus menyentuh ke tempat salatnya. Wa inna ma iktafa bi ba'dil jabhah. Ya, enggak harus seluruh dahinya, walaupun afdal kalau bisa seluruh dahinya, tapi paling enggak sebagian daripada jidatnya ini dia itu menyentuh ke tempat salatnya, nempel ke bawah. Ya, kecuali bagian pelipisnya dan hidungnya ini enggak wajib. Kalau hidung ini sunnah. Ya, meletakkan ketika sujud meletakkan dengan hidungnya ini hukumnya sunnah. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika sujud dan bekas, ya, kalau itu kan di padang pasir ya, itu bekas bagian jidatnya dan hidungnya itu kelihatan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sujud juga dengan hidungnya. Waruk musabi, kemudian masai'in minajabah maksufan yadha. Kemudian juga dalam keadaan terbuka. Ya, nggak boleh ketika dia sujud ini dalam keadaan ketutup seperti ini. Ya, dia punya jidat ini ketutup. Atau dia pakai imamah ketutup semuanya. Ya, paling enggak ada yang kebuka dan ketika sujud kena sedikit bagian daripada bagian jidatnya, walaupun sedikit sudah cukup. Ay yadha'a syai'al madhkur maksufan fa idza lam yakun udhrun, kalau seandainya udzur, walau sajada ala isabati jurhin aw ghairihi li darurah, kalau seandainya ada seperti perban yang luka aw ghairihi atau selainnya li darurah bi an sagga alaihi izalatuha, kalau seandainya dibuka itu membahayakan baginya, berat baginya, ini enggak masalah, ini pengecualian. Ini pengecualian. Ya, walai ada alaih, enggak perlu dia mengulangi salatnya lagi. Jadi kalau ada sesuatu luka di bagian jidatnya, kemudian dia pakai perban, ya, kalau kalau sampai uzur ya, kalau dibuka ini bisa membahayakan bagi dia, maka ini uzur. Ya salat walaupun di atasnya pakai perban. Walai ada alaih, tanpa mengulangi salatnya. Wa in sajada ala muttasil jaza.
Tapi kalau seandainya dia sholat kepada sesuatu yang menyambung kepadanya, ini boleh. Disyaratkan illam yataharrak biharakati. Kalau sesuatu yang menyambung itu enggak bergerak dengan bergeraknya dia. Ya, tidak bergerak dengan bergeraknya dia. Ya, contohnya dia punya rida. Ya, ini lupa bu rida tadi. Apa namanya? Ridanya enggak panjang sampai segini. Nah, ini kan kalau dia berdiri, dia ruku, dia kan bergerak. Itu rida. Nah, selendang ya, rida selendang. Dia bergerak. Karena bergeraknya dia itu, rida bergeraknya dia dan rida juga apa namanya selendang juga ikut bergerak, maka nggak boleh sujud di atas selendang. Ketika sujud ditaruh dia, nggak boleh. Karena apa? Karena apa namanya selendang itu bergerak dengan bergeraknya di, kecuali panjang, ya kecuali panjang sekali, ya. Yang ujungnya itu nggak gerak, ya karena dia panjang, dia punya selendang. Ketika dia diri, ujungnya nggak gerak. Kemudian dia sujud yang di tempat ujungnya tersebut. Nah ini nggak masalah. Karena apa namanya dia bergerak, ya yang dia tempat yang sujud nggak ikut bergerak. Pokoknya syaratnya illam yataharrak biharakati. Nah, nggak bergerak dengan bergeraknya orang tersebut. Kemudian far'un law sajada ala syai'in fi mawdi'i sujudihi ka waraqah. Kalau seandainya ada orang sujud kertas. Nah, ini sujud contohnya, ini kertas sujud ya. Di atas kertas. Fatasaqat bi jabhatihi. Kemudian kertas ini nempel di apa namanya? Jidatnya. Fartafa'at ma'ahu. Iya. Kertas ini terangkat dengan angkatnya dia. Dia berdiri, ikut apa namanya ngangkat itu kertas, ikut nempel. Wa sajada alaihi tsaniyan dharr. Kemudian dia sujud lagi. Ya. Ini baru batal. Ya. Kenapa? Karena bergerak dengan bergeraknya dia. Sedangkan yang pertama kali kan enggak. Ada kertas di bawah. Sujud. Ya, ini kan nggak bergerak, dia kan nggak ada apa namanya putus kan. Nah, ini putus, nggak nyambung sama dia. Kemudian dia sujud, kemudian dia duduk. Ternyata kertas itu ikut nempel, ikut nempel di dahinya. Kemudian dia sujud lagi. Nah, ini baru batal. Kenapa? Karena yang nempel ini kan bergerak dengan bergeraknya dia. Nah, kertas ini bergerak dengan bergeraknya dia. Kalau yang pertama kan ya. Wa innaha, tapi kalau disingkirin yang pengen sujud yang kedua kali disingkirin apa namanya kertasnya, tsumma sajada lam yadurra. Ya. Kemudian dia sujud baru nggak masalah, lam yadur. Ya, jadi kalau ada yang nempel sesuatu seperti kertas, ya apa namanya ketika dia sujud maka apa namanya harus disingkirkan. Nahaha. Kemudian wajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamih. Dan wajib ketika sujud meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya, kedua lututnya dan kedua kakinya. Wa yakfi wad'u juz'in min hadzal a'dha, dan cukup sebagian daripada anggota tubuh yang disebutkan tadi. Ya, kedua tangan enggak harus semuanya. Wal ibra fil yadain. Nah, yang dikatakan sebagian itu apa? Kedua tangan biwadi badnil kaf au asabi'i waraha. Ya. Cukup dia meletakkan yang namanya telapak tangannya atau bagian jari-jari yang dalam juga boleh. Kalau dia sujud contohnya tangannya begini. Kalau buat sah aja ya. Tapi enggak afdal. Atau bagian dalamnya doang. Yang walaupun yang afdal seluruhnya. Pokoknya bagian tangan walaupun sebagian. Ya, dia begini contohnya. Nah, ini sudah cukup ketika dia sujud. Kemudian wa firijlain, dan yang dimaksud apa namanya kedua kaki, meletakkan kedua kaki itu adalah bibatnil ashabi. Nah, ini penting nih kaki nih. Yaitu adalah bagian jari yang dalam. Nah, kaki jari kita yang dalam. Nggak boleh sujud begini ya. Atau begini. Nah, ini nggak kena nih bagian dalam. Harus begini kan.
Ya, sekiranya bagian jari yang kaki yang dalam itu diletakkan. Nah, diletakkan itu bagian kaki yang dalam. Jari kaki yang dalam. Ya, bukan bagian luar atau bagian atas. Akan tapi apa namanya bibatni, di bagian kaki yang dalam. Wa yusyaratu fi sujud, dan disyaratkan juga dalam sujud at-tankis. Apa tankis? Irtifa'u asafilihi ala a'ali, yaitu bagian bokongnya itu harus lebih tinggi dari bagian pala di depan. Di sujud seperti itu. Jangan pantatnya di bawah begini. Nah, ini harus bagian depan kepala itu harus lebih rendah daripada bagian pantat bokongnya. Ya, itu yang dikatakan sujud. Ya, benar-benar kita menghinakan diri kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buka yang tempatnya yang mulia. Orang pertama kali yang melihat orang bukanya dulu. Ya, kalau ada sesuatu yang mau malu, yang pertama kali malu yaitu ada bagian muka. Yang ditutup adalah muka. Yang kita jaga kita perhatikan adalah bagian muka kita. Ini kita taruh di tempat kaki buat kita nginjak. Kemudian pantat yang lebih tinggi daripada bagian muka kita. Kemudian disyaratkan juga at-tahamul ala ma yasjud alaih, sedikit ditekan ketika sujud. Bihaitsu sekiranya lau sajada ala kutnin au hasisin lan kabas. Kalau seandainya dia sujud di atas kapas atau di atas rumput, ya lan kabas, maka akan ketekan itu kalau kapas ditekan kempes begitu. Ini harus seperti itu. Ya, jangan sujud kita tahan seperti itu walaupun nyentuh dikit, enggak, dilepasin aja ya, jangan ditekan. Sekiranya kalau ada kapas atau rumput maka akan ketekan. Wa yajibu an la yahwiya li ghairi sujud kama fi ruku'. Nah, begitu juga ketika ingin sujud, niatnya sujud, enggak boleh niat yang lain. Ya, ketika dari i'tidal, ya, dia kemudian jatuh. Ya, jatuh. Niatnya karena jatuh, bukan dia jatuh ke bawah itu bukan karena buat sujud, tapi karena dia jatuh contohnya. Lagi sholat poyongan contohnya. Kemudian dia karena udah jatuh di posisi di bawah, sujud aja dah. Nah, ini nggak boleh. Karena turunnya dia itu dari i'tidal, niatnya bukan sujud, tapi karena jatuh. Harus bangun lagi, kemudian baru dia sujud. Niatnya turunnya itu karena dia karena sujud, bukan karena niat yang lain. Kemudian waruknut tsamin, rukun yang ke-8 daripada rukun salat, yaitu adalah qa'datun bainahuma, duduk di antara kedua sujud. Jalsatun baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Wa yajibu alla yaksid bi raf'ihi minas sujud ghairahu. Ini nggak boleh, kita tadi syaratnya sama. Bertujuan ketika dia ngangkat kepala untuk duduk di sujud, niatnya memang duduk di antara dua sujud, bukan niat yang lain. Kemudian syarat selanjutnya alla yutawwilahu, nggak boleh lama duduk di antara dua sujud. Kenapa? Karena sujud di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud adalah rukunun kasir, adalah rukun yang pendek. Makanya nggak boleh panjang. Walal i'tidal, juga i'tidal nggak boleh. Ya, jadi duduk di antara dua sujud dan i'tidal nggak boleh lama. Li'annahuma ruknani qasirani, karena keduanya yaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud adalah dua rukun yang pendek. Laisa maksudain ladaihima. Bukan keduanya itu tujuan untuk disyariatkan. Jadi disyariatkannya itu duduk dan dua sujud karena untuk memisahkan di antara dua sujud. Ailil fasli,
ya, untuk memisahkan. Asyara ilaihi annal maksud min adzil qa'dah al-faslu baina sajdatain. Jadi tujuan duduk dan dua sujud adalah al-faslu untuk memisahkan baina sajdatain, di antara dua sujud. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya duduk dan dua sujud, sukunun ba'da harakati a'dha'ihi, yaitu diam setelah bergerak anggota tubuhnya, yaitu dengan agal tumakninah, dengan bigodri subhanallah. Dia duduk dengan subhanallah, langsung dia sujud lagi. Nah, ini boleh, paling sedikitnya itu. Wa akmaluha, tapi paling sempurnanya duduk dan dua sujud, aziyadah ala dzalik bidu'ail ma'tsur. Lebih daripada dengan batasan tumakninah, dengan doa yang ma'tsur. Doa yang datang dari Nabi, Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Ya. Nah, ini doa yang ma'tsur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak boleh panjang ya. Enggak boleh lebih lama dari doa yang ma'tsur, yang warid, sama bacaan tasyahud, ditambah bacaan tasyahud. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni at-tahiyatul mubarakatuh salawatu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu waktunya berapa lama tuh? Dari doa itu sama doa duduk dan dua sujud sama bacaan tasyahud. Nggak boleh lebih lama daripada itu. Kalau lebih lama dari itu maka panjang. Kalau panjang maka batal salat. Jadi nggak boleh nggak boleh lebih lama dari doa yang ma'tsur sama bacaan daripada tasyahud akhir. Tapi kalau i'tidal, nggak boleh lebih lama dari bacaan doa yang ma'tsur, ya, sama tambah al-Fatihah. Kemudian wa yatma'in wujuban lahzatan miqdaru sukuni a'dhahi fil kull minal arkan. Dan disyaratkan juga tumakninah. Ini wajib ya, lahzatan sebentar dengan ukuran ya diamnya anggota tubuh fil kull wa hiya qaul subhanallah, dengan ukuran orang baca subhanallah. Minal arkan allati tutabar fiha tumakninah. Dari rukun-rukun yang disyaratkan harus tumakninah. Wahya, rukun apa aja yang harus tumakninah? Ada 4. Yang pertama ruku, kemudian al-i'tidal, kemudian as-sujud marratain, kemudian al-julus al-fasil bainahuma. Ya, jadi ini disyaratkan. Ya, makanya sini dikatakan rukun salatnya 13. Kalau rukun salat 13 berarti tumakninah itu bukan bagian daripada rukun, tapi syarat. Syarat ruku, syaratnya i'tidal harus tumakninah, syaratnya sujud 2 kali harus tumakninah, syaratnya duduk dan 2 sujud salah satunya harus tumakninah. Tapi kalau ada yang sebagian kitab fikih dikatakan rukun salat itu ada 17, maka tumakninah dijadikan rukun. Tumakninah dijadikan rukun. Tapi ini mengambil daripada tumakninah bukan dijadikan rukun tapi syarat. Ya, syarat dalam ruku, ya dalam i'tidal, dalam sujud, dan dalam duduk di antara dua sujud. Dan tumakninah ini harus yakin. Harus yakin. Nggak boleh ragu. Harus yakin. Jadi ketika kita sujud atau kita ruku atau i'tidal atau duduk dan 2 sujud harus tumakninah, yakinan. Ya, berbeda kalau dhon, sangkaan kuat. Ini yakin, kalau yakin baru 100%. Ada dalam fikih biasanya umumnya itu dhon aja. Dugaan, sangkaan kuat. Nggak perlu yakin. Tapi ada sebagian yakin. Contohnya ini dalam tumakninah. Tumakninah harus yakin. Kalau yakin itu 100%. Kalau dhon di bawah 100%, di atas 50%. 50, 70, 80% itu dhon. Apalagi ghalabatul dhon, sangkaan yang kuat 90% lebih. Tapi nggak sampai 100%. Tapi kalau syak, ini 50%. Ada waham. Waham ini di bawah 50%.
dugaan aja dikit, ngira aja, baru 20%, 30%, itu waham. Biasanya dalam fikih, ya, contohnya dalam mandi ya, mandi besar kan harus syaratnya kan, rukunnya kan yang pertama niat, yang kedua menyeluruhkan anggota tubuh dengan air. Itu nggak harus yakin 100% harus kena air mandi. Cukup ghalabatul dzan. Cukup dengan pengiraan yang kuat aja. Kayaknya udah semua nih dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kena air. Udah cukup. Yang penting sudah ada dzan. Ini umumnya fikih biasanya dzan. Ya. Kalau yang yakin, nah contohnya seperti tumanina. Tumanina harus yakin. Nggak boleh kita ragu tadi atau menyangka kayaknya tadi ini udah tumanina, tapi nggak yakin 100%. Nah, ini nggak sah. Harus benar-benar yakin kita rukuknya tumanina, iktidalnya tumanina, sujudnya tumanina, duduk dua sujudnya harus yakin. Ada waham, udah pernah lewat. Kalau waham dugaan sedikit aja, itu apa? Hal-hal yang membatalkan tayamum. Waham dengan adanya air. Ya, contohnya kita tayamum nih, udah tayamum, kita belum belum sholat. Kemudian kita berada di gurun pasir, kita ngelihat fata morgana di sana. Fata morgana kan kayak ada air, bentuknya kayak air. Nah, jangan air. Walaupun dugaannya sedikit, sangkaannya sedikit, cuma 20%, 10%, itu udah waham namanya. Maka batal tayamum. Tayamumnya batal karena sudah ada waham. Nah, tapi yang yang umumnya dzan dalam fikih. Tapi ada yang yakin yaitu tumanina. Nah, ingat ya, tumanina harus yakin. Jadi ketika kita ruku, i'tidal, duduk, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, harus yakin bahwasanya kita tumanina. Nggak boleh kita menyangka, oh tadi aneh udah tumanina rukunya aneh. Oh aneh udah tumanina i'tidal. Cuman nyangkaan aja. Cuman dugaan yang kuat, nggak cukup. Harus dengan yakin 100% bahwasanya benar-benar kita tumanina. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang nanti tasyahud sampai tartib. Nah, ini rukun rukun sholat. Ya, harus diperhatikan. Nah, ini ibadah yang wajib ya, seperti ini harus kita perhatikan. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Setiap amal, setiap ibadah, sholat apapun yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya mardudatun, ditolak, la yuqbalu, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsi insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah
wal muslimina ajma'a min rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha Falla wa sallam alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatu fi suhbi walhamdulil fil bad'i wa tanahi hamdan katiran daim mahabbatin nasaimu ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.